Alhamdulillah sudah kita dengarkan bersama lantunan ayat suci Al-Quran. Semoga yang membaca dan mendengarkan mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Rangkaian acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya, Bagimu Negeri dan himne dakwah yang akan dipimpin oleh Saudari Sabita Takiyah. Kepadanya dipersilakan dan kepada hadirin dimohon untuk berdiri. Dakwaku harum mewangi, citra Islam bakti bersemi. Akan ku tanam selalu dedikasiku padamu. Dakwah pelita harapan bangsa, penerang juang dadaku.
ku harum mewangi. Citra Islam bakti bersemi akan ku tanam selalu, dedikasiku padamu. Dakwah pelita harapan bangsa, penerang juang ragaku. Tulus ikhlasmu wahai dakwahku, menyinari semangat citaku, menyinari semangat citaku. Sambutan yang pertama dari Ketua Umum HMPS KPI yang akan diwakilkan oleh Wakil Ketua Umum HMPS KPI oleh Renar Ariza. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kanda Ujang Komarudin, yang saya hormati Kanda Arif Rashid, yang saya hormati Kanda Alfan Ardillah, dan juga yang saya hormati Kanda Miliki Amirus Soleh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada siang menuju sore hari ini dalam acara bincang kita XPRC yang membawa tema anak muda dan kerelawan politik. Kami sadar sebagai Gen Z yang memang harus inovasi, harus banyak perbincangan, harus banyak diskusi. Salah satu tema yang kita angkat ini karena relevan terhadap tahun-tahun yang dimana Indonesia merasakan pesta demokrasi. Sebagai anak muda nggak boleh tinggal diam, nggak boleh hanya apatis menjadi pemuda yang tidak peduli dengan kondisi negeri. Nah, karena memang ini adalah tema yang relevan, maka kita ambil supaya teman-teman punya edukasi bagaimana sih seharusnya menjadi pemuda ini terjun ke dalam ranahnya politik. Bagaimana seorang pemuda ini harus berperan politik, bukan hanya menjadi seorang anggota dewan, tapi juga bisa menjadi seorang relawan yang membantu untuk mensukseskan negeri dan bangsa ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga teman-teman dapat mengambil semua ilmu yang akan disampaikan oleh banyak narasumber kita di depan pada siang hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Renar Ariza atas sambutannya selaku Wakil Ketua Umum HMPS KPI. Sambutan selanjutnya dari Direktur Eksekutif Politika Research and Consulting yang akan diwakilkan oleh Bapak Miliki Amirus Soleh MHum selaku Media Kreatif Manager Politika Research and Consulting. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sudah hadir hari ini. Sebetulnya janji kita jam 1 cuma meleset ke jam 3 ya, karena janji pemuda ini memang janji nakal ya, memang. Jadi tidak tepat waktu kadang-kadang. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih ke Bang Rosid, kita sudah hadir di sini. Kemudian Kang Ujang, kemudian Mas Alfan Hari sudah hadir. Saya hanya mewakili dari VRC, lembaga yang berdiri tahun 2015, fokusnya kepada konsultan politik dan pendampingan politik. Namun belakangan juga kita tertarik kepada media kreatif. Namun kolaborasi hari ini sebetulnya tujuannya besar, ya, mengenalkan praktik politik itu lebih jelas, tidak ragu-ragu dan tidak buram. Dan hari ini kita sudah kedatangan pemateri yang saya pikir praktisi dan pengamat. Jadi teman-teman nanti tolong dengarkan baik-baik antara praktisi, teoritik dan di lapangan itu seperti apa. Jadi teman-teman komunikasi penyiaran Islam yang hari ini hadir dan teman-teman dari perwakilan mahasiswa UIN Jakarta dan
di luar UIN Jakarta. Mudah-mudahan di musim politik hari ini mendapatkan perspektif lebih komplit dan lebih lebih komprehensif ya. Dan untuk itu saya ucapkan selamat menyaksikan, salam dari direktur yang belum hadir hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya kepada Bapak Miliki Amirus Soleh M. Hum selaku Media Kreatif Manager PRC. Acara selanjutnya akan ada penampilan tari Lenggang Nyai dari mahasiswa KPI UIN Jakarta. Kepadanya disilahkan.
Terima kasih teman-teman dari mahasiswa KPI UIN Jakarta atas penampilannya yang sangat memukau. Acara selanjutnya akan ada diskusi publik dengan pemateri hebat kita dan akan dimoderatori oleh Saudara Safrul Haizi. Kepadanya disilahkan. Baik, teman-teman mungkin bisa lihat di ujung itu ada sesuatu gitu. Nah, itulah politik. Kata Aristoteles sama Plato dalam bukunya Politik, politik itu berhubungan dengan lingkungan. Bagaimana kita mengetahui tatanan dalam berkehidupan. Dijelaskan singkat dalam bukunya Politik karya Aristoteles. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang kepada seluruh hadirin peserta bincang kita PRC dengan tema Anak Muda dan Kerelawanan Politik. Pertama-tama kita ucapkan alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, dan kemudian bersolawat kepada Nabi besar Muhammad SAW. Baik, alhamdulillah kita pada siang hari ini berkesempatan untuk berdiskusi dengan 3 orang yang kita yakini memang bergelut di bidang politik, yang memang ahli, yang kemudian bisa kita jadikan sebagai salah satu rujukan kalau kita bertanya tentang bagaimana perkembangan politik khususnya di kalangan para pemuda di Indonesia pada akhir-akhir ini gitu. Nah, sebelum kita berbincang untuk lebih dalam, ada baiknya kita harus berkenalan terlebih dahulu tentang siapa pembicara kita itu, sehingga kemudian mengapa mereka layak untuk kemudian diundang sebagai pembicara dalam acara kita pada siang hari ini. Baik teman-teman, yang pertama namanya Kanda Arif Rosyid. Kanda Arif Rosyid. Beliau yang memakai peci hitam ini. Teman-teman perlu diketahui beliau ini selama mahasiswa atau pernah menjabat sebagai Ketua Umum PBHMI itu. Dan itu pada tahun 2013, betul Bang? Iya. Yang kedua, beliau ini adalah orang yang sangat organisatoris. Lihai berkomunikasi, lihai dalam berorganisasi, sehingga karena kelihayannya itu, beliau ini pernah dinobatkan sebagai salah satu tokoh paling berpengaruh, 70 tokoh berpengaruh di Indonesia pada tahun 2015. Beliau, Masya Allah. Kemudian, tidak hanya bergelut di bidang politik, aktivis, beliau juga mengintegrasikan nilai-nilai keislaman dalam kehidupan beliau gitu. Beliau pernah menjadi ketua bidang kaderisasi di Dewan Masjid Indonesia atau DMI ya Bang, insya Allah. Itu beliau memang ahli selain politik, jadi memang Islam juga harus diintegrasikan sebagai agama yang beliau yakini, begitu teman-teman. Nah, yang kemudian tentang kolaborasi yang digeluti oleh beliau sangat banyak sekali. Ada namanya di situ, dan yang paling pokok itu, dan saya juga kaget ketika saya searching tentang beliau. Beliau itu pernah menjadi salah satu tim perumus RUU Kewirausahaan Nasional pada saat itu. Jadi di era periode Pak Jokowi ya Bang. Beliau itu mentornya bukan sembarangan teman-teman. Mentor beliau itu Pak Yusuf Kalla. Mentor beliau itu banyak tokoh-tokoh yang kemudian kita yakini sebagai tokoh besar di Indonesia. Salah satunya Pak Yusuf Kalla. Beliau sering berbincang dengan Pak Yusuf Kalla begitu. Nah, yang kemudian ternyata yang saya sangat kagum dari beliau, beliau memang aktif di organisasi politik, aktif di organisasi kemahasiswaan, tetapi ternyata jurusan beliau adalah kedokteran gigi. Tepuk tangan kepada Bang Arif Rosyid. Dan ini adalah pembicara kita yang pertama. Dan yang kedua, kita bertemu dengan salah seorang tokoh senior, tokoh politik. Beliau bernama
Kang Ujang Komarudin. Beliau ini pernah menjadi staf Dewan Perwakilan Rakyat RI pada tahun 2016. Jadi mantan anggota DPR juga di sini. Oh belum, masih staf ya Pak? Oke baik, staf khusus kata beliau. Jadi belum anggota DPR, masih staf ya Pak? Baik. Pernah nyalon cuma gagal gitu Pak. Baik. Beliau juga sekarang juga dosen tetap teman-teman di Universitas Al-Azhar dengan salah satu mata kuliahnya adalah pengantar ilmu politik dan studi demokrasi, betul Pak? Di Al-Azhar University. Lalu wajar saja kemudian beliau itu menjadi pembicara di sini karena beliau itu langganan di TV One, langganan di TVRI, langganan di iNews, langganan di CNN, seluruh media massa yang ada di Indonesia beliau pernah menjadi pembicara utama. Tepuk tangan kepada Bang Ujang Komarudin. Dan yang terakhir teman-teman ada namanya Bang Alvan Ardillah. Nah inilah kemudian yang kita sebut tadi bincang kita XPRC. Jadi dalam struktur, koreksi kalau salah Bang Alvan, di PRC itu kan pasti ada struktur organisasi. Jadi yang pertama ada namanya direktur eksekutif, lalu yang kedua direktur pelaksana. Nah beliau ini sebagai direktur pelaksana di situ. Jadi kalau kita ingin mencari tentang data tentang politik, data-data tentang survei bagaimana kerelawanan politik itu kita bisa tanyakan kepada beliau. Tapi PRC itu apa teman-teman? Jadi PRC itu, koreksi Bang kalau salah, jadi PRC itu yang saya ketahui adalah salah satu dari 8 lembaga riset yang ada di Indonesia yang dipercayai berhasil mengumumkan quick count pada Pilpres tahun 2024 ya Bang. Iya, jadi beliau sebagai direktur pelaksana di PRC dalam bagian Pilpres dan berjasa sekali dalam hal penghitungan cepat dalam Pilpres 2024 dan dalam yang kita ketahui jarang sekali meleset, hampir semua yang diriset oleh tim PRC itu semuanya hampir menang ya Bang gitu. Nah jadi terpercaya. Nah teman-teman itulah kemudian 3 pembicara kita. Insya Allah yang pertama kita akan bahas diskusi. Kami sempat berbincang kepada panitia, cukup 10 menit saja setiap pembicara gitu. Baik, kita mulai. Bismillah. Yang pertama kepada Bang Kanda Arif Roshid. Kalau kita bicara Bang tentang bagaimana kerelawanan politik pemuda, kira-kira dari awalnya dulu deh gitu. Bagaimana menurut Bang Roshid, menurut pandangan Bang Roshid, pemuda di zaman sekarang itu bagaimana keterikatannya dalam kerelawanan politik begitu dalam pandangan Bang Roshid di yang kita pandang di zaman sekarang gitu Bang. Silakan Bang. Iya. Ini gimana? Oh, berarti talk show gini aja ya? Ya. Saya sebenarnya punya paparan tapi nggak apa-apa nanti. Ada paparan? Bisa ya? Bisa. Oke. Ya, karena waktunya 10 menit ya. Teman-teman sekalian, saya kira penting sekali ya kita mendiskusikan tema tentang anak muda dan politik ini karena kita itu kadang-kadang atau seringkali orang muda itu diposisikan hanya sekedar objek politik gitu. Jadi setelah pindah ke Jakarta, aktif di organisasi ya, di HMI gitu ya, dan tadi di berbagai organisasi. Disitulah saya merasa bahwa kita punya tanggung jawab sejarah ya, anak muda. Kita baru merayakan kemarin Hari Sumpah Pemuda dan menurut saya perjalanan bangsa ini selalu tidak lepas dari kiprah orang muda ya, mulai 1908, 28, 45, 66 dan seterusnya. Nah tentu setiap pemimpin ada masanya, setiap masa ada pemimpinnya ya. Tentu kita perlu selalu mengkontekstualisasikan ya, dan rumus untuk selalu bisa survive itu katanya adalah kita harus mampu beradaptasi ya terhadap segala situasi atau zaman. Nah begitupun sekarang ya, tahun 2024 ini kan padat sekali agenda politiknya ya. Kita baru selesai Pilpres ya, masuk ke Pilkada serentak lagi 500 kabupaten kota. Alhamdulillah di setiap
perjalanan itu kita bisa terlibat gitu ya. Bahkan saya setelah diumumkan 7 November, 6 November 2024 sebagai salah satu tim ya Komandan TKN Fanta atau pemilih mudanya Prabowo Gibran, 7 November saya mundur jadi komisaris di Bank Syariah Indonesia ya. Gajinya lumayan lah ya, gajinya itu ratusan juta, tiap tahun saya bisa dapat tantiem ya miliaran lah gitu. Tapi kenapa saya memilih untuk mundur dan ada di tengah situ gitu. Kan kalau relawan itu katanya kadang-kadang rela, kadang-kadang melawan ya. Jadi mungkin ini bab relanya ya. Jadi kita mundur untuk apa? Untuk memastikan bahwa anak muda itu tidak hanya sekedar sebagai objek dari politik. Nah mungkin itu catatan penting saya pertama gitu ya dalam juga sekaligus merespon tadi pertanyaan dari moderator ya. Secara cepat ini mungkin saya berharap juga ini jadi salah satu objek riset ini Kang Ujang sebagai dosen, sebagai pengamat politik, karena menurut saya ini adalah satu eksperimen politik saya sejak 2024 ini, dan hari ini saya coba adaptasi tidak hanya di kontestasi Pilpres tapi juga di Pilgub DKI ya. Jadi tadi saya menyadari bahwa kita tidak boleh jadi objek politik ya, kita harus terlibat sebagai subjek buat berkuasa ya tanda kutip, karena kata Pak Prabowo kemarin kan kekuasaan kalau kita pegang itu harus kita gunakan buat kemaslahatan ya, atau buat kepentingan rakyat ya. Yang mana mungkin ini juga langka juga gitu, karena begitu terpilih jadi pejabat yang selalu didahulukan adalah kepentingan golongannya dan kepentingan orang-orang sekitarnya gitu. Tapi ini kan selalu ya, demokrasi kita selalu akan ini juga bagian dari perjalanan ya. Mudah-mudahan ke depan tidak lagi hanya sekedar demokrasi prosedural, tapi demokrasi substantif ya. Mungkin Kang Ujang nanti yang bisa keluarkan teori-teorinya itu. Kalau kita praktek lapangannya aja. Jadi sehingga kalau kita melihat bahwa jumlah orang muda itu sangat besar, hampir 63-64%, maka saya berkesimpulan bahwa yang memahami orang muda itu ya kita sendiri gitu, orang muda. Bahkan saya di banyak kesempatan juga masih selalu belajar sama teman-teman Gen Z misalnya, sama kalian-kalian inilah ya. Saya punya banyak alumni-alumni ketua OSIS gitu ya, ketua-ketua BEM, itu setiap saat saya ajak diskusi mereka, apa sih yang menjadi kebutuhan kalian? Gimana cara mendekati kalian? Gitu. Nah kebetulan pengalaman lapangan saya banyak, saya sejak ketua HMI sampai hari itu mungkin keliling ke setidaknya 400 kabupaten kota, bertemu dengan hampir semua jenis anak-anak muda ya, mulai dari kalau saya di HIPMI bergaul dengan pengusaha, ketika saya urus film Lafran Pane kemarin ya sebagai salah satu eksekutif produsernya, saya diskusi dengan teman-teman penggiat kreatif dan lain-lain. Jadi bahkan sampai waktu dulu di Jakarta awal-awal itu kita nongkrongnya sama pedagang Starling itu, Starbucks keliling, penggiat literasi, dan sehingga saya secara pribadi memahami bahwa kebutuhan anak muda ini sangat beragam dan kita nggak bisa samaratakan gitu, termasuk isunya. Makanya sebelumnya mungkin, nah ini ya kesimpulan saya, orang muda mengerti orang muda, dan kita akhirnya buat namanya Fanta Ecosystem. Cluster terdiri dari profesi, ekspertis, ya minat, hobi. Kemudian kenapa kita buat sistem semacam ekosistem ini, biar saya ketika mendelegasikan kewenangan itu memberi kewenangan itu kepada teman-teman yang punya kompetensi. Tentu tidak mudah juga ya. Waktu Pilpres misalnya kita buat satu Fanta Fashion. Fanta Fashion ini isinya penggiat orang-orang yang desainer gitu. Kan selama ini mereka jauh dari hiruk pikuk politik, tapi kenapa mereka terlibat bahkan secara aktif desain itu baju-bajunya Pak Prabowo Gibran itu gitu. Karena kita meyakinkan mereka, ini juga soal trust ya teman-teman sekalian ya. Mungkin kalau kalian yang ngajak belum tentu juga mereka mau gitu. Tapi karena kita yang ngajak ya, kita punya track record, nggak pernah macam-macam lah tanda kutip gitu ya. Bagi kita politik itu adalah hikmat ya, bagi saya itu politik itu adalah bagaimana agenda kemaslahatan ya, kekuasaan buat
sebesar-besarnya kepentingan rakyat itu yang diutamakan. Kalau saya kekuasaan sebesar-besarnya untuk kepentingan orang muda gitu. Makanya ketika saya di BSC di mana-mana program-programnya itu semua menyasar kelompok ini. Jadi ini mungkin salah satu yang alhamdulillah kesuksesannya ya. Next mungkin. Nah ini dari November kita bisa capture perjalanan ya Pak Prabowo dan Mas Gibran mulai dari 44%, ini dukungan orang mudanya ya, milenial dan Gen Z. Desember naik 46%, Januari 57%, dan kita tutup di Februari itu sampai 60% gitu. Ini bisa kehitung semua dengan program ya. Selama kurang lebih 3 bulan kita buat hampir 300-an kegiatan dan berkeliling ke hampir seluruh provinsi juga. Next. Nah ini kita kombinasi dengan satu platform namanya pemilihmuda.id. Pemilihmuda.id ini semacam kalau istilah ininya itu canvassing ya gitu. Tapi bagi saya canvassing itu saya simplifikasi ya. Misalnya kalau canvassing itu kan pengalaman saya 2019 waktu memenangkan Pak Jokowi Kiai Ma'ruf Amin itu, kita namanya gerakan milenial ketuk pintu. Jadi anak-anak muda ini saya minta datang ke pintu-pintu, ngetok mereka dan meyakinkan buat dukung Prabowo Gibran, Jokowi Kiai Ma'ruf. Tapi 2024 saya coba dengan klasterisasi ini, saya cukup mereka buat kegiatan di satu titik, misalnya komunitas pengusaha, mereka kumpulin tuh 100 orang pengusaha, mereka jelaskan program Prabowo Gibran, setelah itu mereka input ke data dan alhamdulillah mereka semua bisa dukung gitu ya. Dan tadi datanya jelas sekali ya, kita punya database hampir ratusan ribu ya teman-teman kelompok muda yang alhamdulillah kemarin bersama-sama. Karena bagi saya anak muda itu semacam kalau salah satu bisnis itu namanya multi level marketing itu. Jadi setelah kita meyakinkan satu komunitas, maka komunitas ini akan meyakinkan komunitas yang lain di sekitarnya. Jadi kita buat berjenjang seperti itu. Next. Nah ini ya bahkan kita hitung sampai 16,7 sekian miliar tuh exposure dari, karena gerakan kita itu mulai dari darat, kemudian kita tendang ke media online sampai terakhir di media sosial gitu. Jadi makanya TikTok ya. Kalau dulu kan Prabowo Gibran zaman-zaman kampanye kemarin oke gas mulu kan di FYP-nya teman-teman itu gitu. Kalau di Instagram juga muncul terus itu soal gemoy lah apalah segala macam. Karena kita itu. Tapi kalau saya karena pengalaman lapangan gitu ya, jadi saya kombinasi tuh gerakan langsung ke grassroots dengan kampanye media sosial. Banyak juga memang yang teman-teman itu di media sosial aja. Tapi bagi saya trust, kepercayaan publik itu ya harus kita dialog langsung gitu sama teman-teman itu. Ini 200 sekian aktivasi ya, kemudian klasternya. Nah ini yang menurut saya teman-teman ini kan masih kuliah ya, masih jadi mahasiswa. Nah mungkin salah satu yang saya mudah-mudahan ya, kemarin saya juga diundang di kampus, salah satu kampus ya jurusan politik juga, saya bilang di Jambi ya, mudah-mudahan ini bisa jadi salah satu objek penelitian gitu ya, sehingga ini bisa dipertanggungjawabkan secara akademik, karena kan hasilnya udah menang kan, data-datanya keukur gitu. Jadi kalau ini di riset fundamental secara akademiknya juga saya bisa pertanggungjawabkan gitu. Kalau sekarang ini kan pengalaman lapangan aja. Next. Ini dan ini juga yang mungkin membedakan saya sejak 2010 tadi, 2014 sampai hari ini, 2012 juga kita bantuin Pak Jokowi waktu itu, waktu awal baru masuk Jakarta ya. Karena bagi orang itu kan politik ini adalah pesta yang selesai ketika calonnya sudah terpilih. Ya. Bagi saya sekali masuk ke politik maka sekali tanggung jawab itu harus kita pikul selamanya. Makanya alhamdulillah teman-teman saya sejak 2010 sampai hari ini tuh masih tetap rame gitu. Teman-teman kalau saya masuk lagi ke momen politik semua pada dukung semua, karena mereka percaya ketika kita dikasih kekuasaan kita deliver semua itu tanggung jawabnya gitu. Jadi nah ini mungkin juga yang saya kira jarang sekali ya, karena banyak sekali saya ketika memimpin Fanta itu kan saya pimpin semua tuh anak-anak muda dari Koalisi Indonesia Maju. Banyakan itu Kang Ujang yang selesai acara after party, selesai itu ya mabuk-mabuk sedikit, habis itu tidur. Sampai satu waktu saya marah sama mereka, bos ini kita lagi perang ini, saya bilang kalau kalian cuma mau joget-joget habis itu
pesta-pesta gitu ya. Saya bilang berapa suara yang hilang habis ini, gitu. Nah itu yang saya lihat lemah sekali kita. Jadi makanya anak-anak muda yang punya idealisme, punya kapasitas, ya kalau ada momentum politik ayo terlibat gitu. Karena kalau kita kasih ke orang-orang yang ya minta maaf ya tadi yang nggak jelas itu ya dengan segala hormat ya gitu, kita selamanya kelas politik kita itu akan di bawah gitu. Jadi itu ya. Next. Ini kita sedang jalan juga sekarang Ridwan Kamil kemarin kita baru deklarasikan. Next. Ini waktu ini ya sama saya coba adaptasi apa yang saya lakukan di Prabowo Gibran kemarin. Kita buat namanya program apa Jakarta Awet Muda misalnya. Dan lain-lain. RK kita buat relawan kerja dan seterusnya. Karena saya menganggap bahwa dan saya salaman sama Kang RK, Kang, setelah menang saya pengen teman-teman ini dilibatkan buat berpartisipasi gitu. Karena beban itu kan yang kita pikul ya. Kalau kita ngajak orang kan ada tanggung jawabnya. Nah itu yang alhamdulillah selama ini kita kerjakan ya. Next. Nah ini ininya sih perjalanan kita. Next lagi. Udah ya. Udah karena waktunya terbatas. Terima kasih ya. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik. Ternyata berdasarkan data yang diberikan oleh Kanda Arif, ternyata memang pemuda itu terlibat dalam politik begitu. Buktinya ternyata tadi sampai puncaknya 60% tentang pemilih muda media untuk pemenangan tim Prabowo Gibran begitu. Oke, baik, selanjutnya kita menuju ke Kang Ujang. Dalam hal ini kami ingin bertanya kepada Kang Ujang selaku aktivis, selaku akademis juga, dosen sampai sekarang. Kalau menurut pandangan Kang Ujang, sebenarnya seberapa besar atau seberapa penting peran pemuda itu untuk berkecimpung di dunia politik gitu? Bagaimana kalau seandainya pemuda itu acuh? Bagaimana kalau seandainya pemuda itu apatis terhadap politik, nggak mau, takut dan segala macamnya, begitu kan itu yang dialami banyak Gen Z. Jadi seberapa penting perannya dan kemudian ketika dia sudah berperan, tantangan yang dia harus hadapi itu bagaimana tuh Kang Ujang? Ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan, kita banggakan tokoh muda kita ya. Saya tadi belum nyebut Dr. Arif Rosid. Izinkan saya nyebutnya Abang aja walaupun dia dinda saya karena ini forum yang resmi. Bang Arfan juga yang saya hormati, saya muliakan, saya banggakan. Ada Bang Taufik, ini senior saya. Bang Taufik izin, ada Bang Melki, Kang Gun-Gun, mungkin Pak Dekan itu sahabat saya, pengamat politik, sama-sama dari Sunda, beliau dari Cianjur. Langsung aja teman-teman, kalau kita bicara sejarah bangsa, perjuangan anak-anak muda, coba cek. Tadi Bang Dr. Arif Rosid mengatakan bagaimana 1908 pergerakan nasional itu dimulai dari kalangan muda. Apa? Lahirnya Budi Utomo. Siapa? 9 tokoh muda. Siapa juga? Mereka adalah aktivis yang fakultas kedokteran dulu namanya Skolastopia. Jadi kalau hari ini teman-teman gitu, mahasiswa, jadi sudah selayaknya punya sejarah besar dan punya kewajiban untuk mengawal proses demokratisasi ke depan. Jadi kita tarik kalau kita ke belakang gitu dalam sejarah, maka sejarah bangsa ini dimulai dari kalangan anak-anak muda. Saya loncat. 1928 katakanlah karena waktunya terbatas gitu ya. Kita loncat saja. Sama juga kepemimpinan anak muda. Nah, Bung Karno dulu ketika berdebat dengan Nasir, itu di usia 17 tahun. Bagaimana Bung Karno dengan intelektualitasnya, dengan kapasitasnya, beliau kalau mau tahu teman-teman, dulu beliau muridnya Hos Cokro Aminoto, satu hari itu baca 4 buku. Kita mahasiswa sudah baca berapa buku satu hari? Kadang-kadang mohon maaf, Gen Z
nggak pernah baca. Kadang-kadang buku disingkirkan. Ini cerita, saya pengajar 17 tahun di kampus, sekarang mahasiswa mohon maaf presentasinya pakai HP. Nggak dihafal, nggak dibaca. Jadi bagaimana kalau kita ingin menggerakkan Indonesia tanpa pengetahuan yang mumpuni dan tanpa pengalaman yang cukup? Ini juga menjadi persoalan. Nah, kita tarik dalam konteks itu, maka kewajiban anak muda adalah melahirkan sebuah kepemimpinan yang apa? Yang menurut hemat saya, yang betul-betul membawa Indonesia yang berkeadaban. Nanti kita cari dulu apa nih yang berkeadaban. Kita ini kan dulu, karena ini waktunya singkat. Nah, kalau kita lihat juga ada sebuah, ini kan jurusan KPI ya, saya mesantren 6 tahun juga, agak sedikit-sedikit tahu tentang hadis Nabi, tafsir, hadis lain sebagainya. Saya katakan dalam sebuah mahfudzat, Subhanul Yaum Rijalul God. Pemuda hari ini, pemimpin yang akan datang. Kalau bahasa Sundanya, student now, leader tomorrow. Hari ini kita mahasiswa, besok kita jadi pemimpin. Oleh karena itu saya sepakat dengan Bang Dr. Arif Rosid, kalau kita merasa menjadi pemuda, maka siapkan diri kita bukan hanya sebagai objek politik, tapi sebagai subjek. Saya hanya ingin gambarkan begini. Ada sebuah catatan yang tidak tertulis di kita yang mengatakan bahwa derajat tertinggi dari seorang politisi adalah negarawan. Jadi seolah-olah negarawan itu dimiliki oleh politisi. Oleh karena itu saya memiliki konsepsi yang saya tawarkan kepada teman-teman. Kadang-kadang saya keliling seluruh Indonesia juga, ke kampus-kampus dari BEM ke BEM. Saya ingin mengatakan begini, bahwa konsepsi itu harus dirubah. Bahwa anak bangsa, mahasiswa, pemuda punya konsepsi yang lain. Kita berhak untuk menjadi seorang negarawan. Apa? Indikatornya 2 bagi saya. Pertama, kalau teman-teman anak muda sudah punya sikap bahwa sikapnya mementingkan kepentingan umum dibandingkan dengan kepentingan pribadi, maka kita punya potensi menjadi seorang negarawan. Oke? Tapi ada variabel yang kedua, yang penting. Yang kedua adalah jika ucapan kita, ide dan gagasan kita, termasuk perilaku kita, kepentingannya untuk kepentingan masyarakat, bangsa dan negara, maka kita juga bisa disebut sebagai seorang negarawan. Jadi konteks negarawan itu jangan hanya dilekatkan kepada politisi yang memang, mohon maaf, ketika mereka punya jabatan, jadi menteri, jadi presiden, wakil presiden, dan lain sebagainya, lalu menjadi dikuburkan di makam pahlawan. Jadi konsepsi itu kita rubah, bahwa anak-anak bangsa, pemuda, mahasiswa yang berjuang, membangun demokrasi yang sehat, yang kuat, yang bermartabat, berdarah-darah demonstrasi untuk mengawal sejarah perjalanan bangsa, maka berhak juga disebut sebagai seorang negarawan. Oke, catatan saya. Yang kedua, saya hanya ingin mengatakan, sejarah bangsa ini tidak dimulai oleh orang-orang yang tua, tidak. Di semua negara bahwa bangsa ini hadir, ada merdeka karena kepemimpinan anak-anak muda. Oleh karena itu kalau hari ini zamannya zaman katakanlah Gen Z, zaman milenial, maka buka hati, buka pikiran untuk apa? Untuk mempersiapkan diri menjadi pemimpin-pemimpin Indonesia. Saya bersepakat juga tadi dengan Bang Arif Rosid. Beliau memilih untuk menjadi aktivis, menjadi tokoh muda Indonesia yang mengisi ruang-ruang membangun kapasitas anak-anak muda ke depan. Sama, saya pernah membayangkan, saya 17 tahun jadi dosen, saya bilang kalau saya ngajar di kelas gitu ya, 40 orang, hanya 12 SKS, paling-paling 4 kelas sudah keluar, 4 kelas sudah keluar. Saya ingin membangun perspektif baru. Saya katakan, kalau saya hanya ngajar di kelas, kemanfaatan saya sedikit. Hanya 40 orang, paling 100 orang lah. Tetapi kalau saya di TV, saya bicara di media, hampir tiap hari gitu, kadang-kadang sehari 5-7 TV gitu. Kan ilmu kita bisa bermanfaat bagi banyak orang. Menjadi referensi bagi kalangan elit dan bagi publik. Oleh karena itu, maksud saya,
ruang-ruang itu harus kita isi. Tadi bagaimana misalkan komandan Fantanya kalau bukan diisi oleh Bang Arif Rosid? Pasti nggak jelas. Tapi kalau diisi beliau jelas dan menang. Oleh karena itu sama, ruang-ruang lain pun harus teman-teman isi. Apa? Saya pengamat, saya isi. Kenapa? Kalau tidak diisi dengan kita, mohon maaf, akan diisi orang lain, belum tentu juga bagus. Oleh karena itu kita menantang, men-challenge teman-teman, bahwa kehadiran teman-teman menjadi pemuda Indonesia bukanlah tanpa arti dan tanpa makna. Ada artinya. Jadi kalau misalkan adanya LBH, siapa yang mendirikan? LBH siapa yang mendirikan? Adnan Buyung Nasution. Adanya VRC, siapa yang mendirikan? Bang Rio, Bang Topik dan teman-teman, Bang Melki. Adanya Fanta, siapa komandannya? Bang Arif Rosid. Adanya saya lembaga IVR Indonesia Political Review, Ujang Komodina. Inilah sebenarnya yang dibentuk, dibangun untuk mengisi ruang-ruang keadaban untuk membangun demokrasi yang sehat dan berkualitas. Nah, tetapi memang kekurangan dari teman-teman pemuda Indonesia, mohon maaf, hari ini yang saya evaluasi gitu ya. Bagaimana misalkan di Amerika, Gen Z itu banyak di PHK. Di Indonesia pun hampir sama. Bahkan 8-10 juta Gen Z menganggur. Bahkan ketika lulus kuliah bingung mau kerja apa. Tetapi saya ingin mengatakan, memastikan bahwa anak-anak muda Indonesia bukan seperti itu. Teman-teman KPI, saya yakin adalah orang-orang yang punya kualitas. Ini yang penting terakhir. Apa yang harus diisi? Saya banyak baca buku tokoh-tokoh biografi dunia lah. Dulu saya pernah jadi moderator, katakan saya belum nyalon dewan, belum. Pernah jadi tim sukses, pernah. Pernah jadi staf khusus ketua DPR, pernah. Jadi saya pernah menulis teks kenegaraan pidato ketua DPR. Saya dulu mengatakan, kalau saya dulu tidak bisa menjadi teks penulis ketua DPR, berarti saya orang bodoh. Berarti saya anak muda yang tidak berarti. Saya usia 34 sudah menjadi penulis teks pidato ketua DPR. Kebetulan ya tadi senior saya HMI juga. Nah, dalam konteks itu teman-teman, apa yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman, bahwa sejatinya keberadaan teman-teman adalah untuk menjadikan, membawa Indonesia bukan hanya dalam konteks berkeadaban, tetapi membangun demokrasi yang sehat berkualitas. Nah, persoalannya, apa yang kita tawarkan? Apakah kita anak-anak muda yang berkualitas? Apakah kita punya kompetensi? Apakah kita punya keahlian? Coba dipikir. Kalau teman-teman punya kualitas, punya kapasitas, punya kompetensi, maka teman-teman akan mengisi ruang-ruang tadi kehidupan politik di Republik ini. Percayalah. Tetapi kalau teman-teman mohon maaf hanya nongkrong, tidak mau belajar, baca buku tidak, mohon maaf, teman-teman akan hanya menjadi di pinggiran. Catatan saya yang terakhir, jangan lupa anak-anak muda yang hari ini menjabat di sana. Di luar kita, kalau Bang Arif Rosid perjuangan dari bawah, adalah anak yang terkait dengan anaknya A, anaknya B, anaknya C, anaknya D. Bisa dicek. Saya tidak mau sebutkan. Lalu ruang kita di mana? Kalau kita tidak berjuang dari awal, berdarah-darah memastikan kita punya posisi yang jelas dalam konteks lingkup politik Indonesia, maka yakinlah kita akan ada di pinggiran. Oke? Sekali lagi, ini di Indonesia yang punya jabatan yang muda-muda itu anaknya A, anaknya B, anaknya C, anaknya D. Oleh karena itu, untuk merebut itu, maka dibutuhkan kapasitas yang mumpuni dari kita. Membangun kualitas diri, membangun networking, berorganisasi, membangun pengalaman, sehingga apa? Sehingga kita melipir menjadi sebuah kekuatan yang memang bisa diperhitungkan dalam konteks politik Indonesia. Saya dulu tidak menyangka, adik-adikku, saya di bulan April 2022, waktu itu saya dituduh sebagai mentor demonstrasi Jokowi, mohon maaf Kanda ya, Kanda
saya sebutnya Kanda aja karena ini forum. Kalau di belakang ini enggak. Bang Arif, saya dulu menolak Jokowi 3 periode. Habis-habisan menolak. Waktu itu saya mau ditangkap karena demonstrasi BEMSI di bulan April itu. Saya dapat telepon, saya memastikan tugas dan kewajiban anak muda adalah menjaga konstitusi agar tidak kebablasan. Kita punya ruang begini, kesalahan kita. Kalau kita ini ibaratkan sebagai padi, maka akan muncullah gulma-gulma. Akan muncullah namanya rumput-rumput. Saat ini kita membayangkan faktanya bukannya padi yang disiram, bukannya padi yang dipupuk sehingga menjadi sebuah padi yang sehat gitu ya. Tetapi ini gulma yang tumbuh sangat liar dan luas. Saya hanya ingin membayangkan begini. Kalau ada katakanlah keinginan dari elit politik, misalkan saya ini kritik saja, saya ingin jadi presiden, wakil presiden. Bukan saya yang menyesuaikan aturan, tetapi aturannya yang dirubah. Jadi bukan rumputnya yang harus dihilangkan, tapi padinya yang dimatikan, kan menjadi persoalan. Oleh karena itu tadi catatan kita semua teman-teman, saya sepakat kemarin ketika teman-teman berdemonstrasi tolak revisi Undang-Undang Pilkada. Kenapa? Saya menyaksikan revisi Undang-Undang KPK mahasiswa gagal, Omnibus Law gagal, tetapi tolak Jokowi 3 periode sukses dan revisi Undang-Undang Pilkada sukses. Dalam konteks itu, itulah sebenarnya peran dari teman-teman pemuda Indonesia termasuk teman-teman di sini memastikan bangsa Indonesia terus waras dan berakal sehat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Iya, baik. Akhir kalimat beliau itu sangat menjawab pertanyaan kita bagaimana peran kita sebagai pemuda itu sangat penting sekali mengisi kekosongan-kekosongan yang jangan sampai diisi oleh justru orang-orang yang salah, begitu kata Kang Ujang begitu. Baik, terakhir kita menuju ke pembicara kita yang ketiga yaitu Bang Alvan selaku Direktur Pelaksana PRC. Tentu kalau kita berbicara dengan beliau, kita berbicara dengan data. Kita berbicara dengan hasil riset yang ditemukan oleh beliau dan tim-tim beliau. Baik, jadi Bang Alvan, berdasarkan hasil riset yang ditemukan oleh PRC tentang bagaimana pemuda, keterlibatan pemuda itu di politik, tingkat kesukaannya atau justru yang apatisnya itu bagaimana begitu. Itu kita harus tahu teman-teman. Apakah kemudian kita termasuk bagian dari yang apatis atau bagian yang justru tertarik untuk menjadi relawan politik begitu. Silakan Bang Alvan. Oke, thank you moderator. Terima kasih abang-abang sekalian. Thank you kawan-kawan. Perkenalkan, saya Alvan, Managing Director di Politika Research and Consulting. Jadi karena waktu yang sangat mepet, kebetulan juga sudah saya siapkan beberapa paparan. Saya akan usahakan menjawab semua problematika, permasalahan kerelawanan anak muda dalam politik dalam waktu dan tempo yang sesingkat-singkatnya. Tetapi saya ingin teman-teman coba lihat video yang saya siapkan 2 menit saja. Kira-kira video ini akan merangkum keseluruhan bagaimana sih posisi anak muda dalam kerelawanan politik itu.
Oke. Jadi dalam video singkat 2 menit itu, konklusi apa yang bisa kita simpulkan? Yang pertama, ketika saya searching, anak kecil bicara tentang politik atau anak kecil ditanya tentang presiden, dalam konteks Indonesia ternyata kawan-kawan sekalian, perbincangan politik masih menjadi hal yang tabu untuk diungkapkan oleh anak kecil. Padahal, ya, kalau kita mau menjelaskan, mau memahami politik, bahwa politik itu adalah keseluruhan sistem yang mengatur bagaimana kita hidup bernegara, hidup berbangsa. Anak kecil, anak-anak itu juga menjadi bagian dari sistem ini, tetapi kenapa ini tidak diajarkan? Pertanyaannya, apakah politik terlalu sulit untuk dipahami anak kecil, atau barangkali ini sistem yang memang didesain agar politik hanya dinikmati oleh orang dewasa? Nah, yang kedua, berbeda dengan searching yang selanjutnya kita lakukan, ketika saya cari dengan keyword bahasa Inggris, kids talk about politics, akan muncul hasil yang banyak, di mana anak-anak Amerika sejak kecil sudah dibiasakan untuk berbicara tentang politik. Nah, inilah perbedaan yang paling mendasar. Kenapa politik, kesadaran tentang politik, terjemahan tentang politik, bagaimana framing tentang politik di Indonesia belum seutuhnya dipahami oleh masyarakat Indonesia. Terlebih oleh kalangan-kalangan yang utamanya akses terhadap pendidikan, akses terhadap sumber daya masih sangat kurang. Nah, di slide yang paling terakhir, kalau teman-teman lihat tadi, itu saya rangkum dari Tirto. Kalau kita melihat anggota DPR yang terpilih di bawah 30, tadi kira-kira ada nggak yang bukan anaknya tokoh? Masih banyak lagi, dan kebetulan saya juga kenal dengan beberapa orang itu. Masih ada banyak lagi ya, anggota DPR yang usianya di bawah 30. Ya. Dan rata-rata kawan-kawan sekalian, ini kenyataan. Ya, kenyataan yang harus kawan-kawan terima, bahwa kalau kawan-kawan masih dari kelas bawah, jangan berharap untuk bisa masuk menjadi anggota DPR RI. Itu kenyataan pahit. Ya. Sistem kita, reproduksi kepemimpinan, elit politik di Indonesia ini masih belum ramah. Ya. Jadi kita yang berasal dari kelas bawah, kelas menengah ke bawah, nampaknya harus berjuang mati-matian untuk bisa merangsek dan duduk di teras yang sama. Kenapa ini terjadi? Sekali lagi, sewaktu kecil, ya, kawan-kawan, saya ingin mengajak kawan-kawan kembali lagi ke masa-masa kecil, di mana kawan-kawan berkumpul dengan keluarga. Kira-kira yang ditanya apa? Yang ditanya barangkali masalah mata pelajaran, cita-citanya jadi apa? Jadi insinyur, jadi pilot, jadi polisi, jadi TNI. Kecuali si Jan Etes ketika ditanya cita-cita pengen jadi presiden tuh. Nah, ketika percengkramaan ini, percakapan yang terjadi di dunia, di keluarga masih sebatas pada hal-hal yang itu saja, belum menyentuh kepada hal yang lebih besar daripada itu, contohnya politik. Maka kawan-kawan, kesadaran berpolitik masyarakat di Indonesia pasti masih sangat rendah. Kesadaran aja belum nyampe, apalagi kerelawanan. Kira-kira begitu. Tetapi ada hal yang menarik. Slide selanjutnya. Slide selanjutnya. Sebelumnya. Lanjut. Oh, gak ada fotonya. Balik. Nah, teman-teman masih ingat dengan gambar ini? Sosok pemuda ini? Masih ingat nggak? Ya ini memang nampaknya pemuda-pemuda yang perlu di-upgrade kerelawanan politiknya. Masa nggak ingat dengan ini? Ada yang ingat nggak? Nggak ingat, oke. Kemarin ada yang ikut demonstrasi tolak gugatan MK nggak? Mengenai batas usia cawapres? Nggak ada. Ya, jadi foto ini
kawan-kawan, ya, ini adalah anak yang berhasil, ya, gugatannya kepada MK dikabulkan mengenai batas usia capres dan cawapres. Ini anak muda, bos. Anak muda ini berhasil, ya, menggagalkan idola dari Bang Arief Rashid untuk jadi cawapres. Ya, padahal di survei kami juga saat itu cawapres yang disetujui oleh masyarakat paling tinggi approval ratingnya dan elektabilitasnya itu Pak Erik. Tapi sayang karena ulah anak ini, pemuda ini akhirnya gagal, Pak. Ya, jagoannya Bang Arief Rashid akhirnya harus digeser dengan jagoan yang lain. Ya. Oh, masih ada 5 tahun lagi. Nah, artinya apa kawan-kawan? Ya, ketika anak ini ditanya oleh reporter, apa motifnya? Apa yang dia jawab? Saya ingin menguji ilmu saya ketika saya di kuliah. Bayangin, Pak, gugatan-gugatan yang lain itu ditolak oleh MK. Gugatannya anak ini yang berhasil. Ya. Bagaimanapun hasilnya, apapun yang terjadi hari ini kita harus terima. Ya. Tetapi pesan penting dari hal itu adalah, kawan-kawan sekalian, bahwa jika teman-teman punya ilmu, punya idealisme, dan tahu cara menggunakan mekanisme yang tepat, maka kawan-kawan akan berhasil. Ketika kawan-kawan mau terjun di dunia politik, lalu kawan-kawan punya mekanisme yang tepat, maka kawan-kawan pun berpeluang akan berhasil. Kawan-kawan pun akan berpeluang untuk duduk di teras yang sama dengan elit-elit anggota-anggota DPR yang dari anaknya siapa itu tadi. Kawan-kawan akan berpeluang. Tetapi apakah kawan-kawan mau? Nah, ini pertanyaannya, pertanyaan lanjutannya. Selanjutnya, slide selanjutnya. Ya. Bagaimana cara mengorganisasi diri agar kawan-kawan, ya, ketika kawan-kawan tertarik dan mau terlibat ke dalam kerelawaan politik, maka kawan-kawan harus tahu dulu nih, setidaknya ilmu kecil, ya, ilmu kecil. Tetapi pesan saya begini, kawan-kawan, jangan apatis dengan politik, ya. Tetapi kawan-kawan boleh mau terlibat praktis di politik ataupun tidak. Tetapi teman-teman harus aktif berpolitik. Pahami politik itu secara komprehensif, ya. Bukan berarti berpolitik itu ya harus apa, enggak. Politik ini adalah keseluruhan sistem yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, ada beberapa karakter, ya, kawan-kawan, bagaimana perilaku seseorang dalam memilih. Nah, pemilih yang pertama itu disebutnya adalah party line voting. Nah, jadi golongan ini adalah golongan yang akan memilih seseorang karena dekat dengan partai tertentu atau keluarganya adalah bagian dari partai tertentu. Itu namanya party line voting. Yang kedua ada yang namanya rational choice. Nah, rational choice itu begini. Orang memilih seseorang yang lain atau orang memilih kandidat itu karena dia mendapatkan keuntungan secara langsung yang tangible. Itu rasional. Saya semisal diajak oleh Kang Ujang untuk memilih pasangan nomor sekian karena saya diberikan beasiswa, karena saya diberikan uang transport. Itu rational choice. Atau karena saya dijamin keseluruhan masa hidup saya selama saya menjadi tim. That's rational choice. Sesuatu keuntungan yang tangible yang dirasakan langsung oleh pemilih. Yang selanjutnya retrospective voting. Apa itu? Retrospective voting itu, nah ini biasanya, ya, ini biasanya terjadi kepada kandidat-kandidat incumbent. Ya. Pemilih-pemilih Gibran, ya, rata-rata adalah dari kalangan retrospective voting. Orang yang melihat kinerja sebelumnya, track record sebelumnya.
Orang melihat, oh ya Pak Jokowi kerjanya bagus kok, pembangunan infrastruktur lancar, dia datang, bansos banyak, dan lain sebagainya. Orang melihat bagaimana track recordnya. Dan track record itu, ya, siapa yang dianggap mewakili Jokowi? Otomatis si Gibran dan Pak Prabowo. Nah, tipe itu adalah tipe retrospektif voting. Orang yang melihat track record sebelumnya. Ada bukti yang telah dia tunjukkan. Dan yang paling terakhir, dan ini yang biasanya didominasi oleh anak-anak muda, adalah prospective voting. Ya. Golongan-golongan yang menganggap salah satu kandidat, ya, punya cita-cita yang baru, punya harapan yang baru, punya ide dan inovasi yang mereka anggap ke depan, jika orang ini jadi, maka ide-ide itu akan terrealisasi. Nah, sebuah tim pemenangan seorang kandidat, baik itu presiden, ataupun di pilkada, gubernur, ataupun kabupaten, pasti akan selalu melibatkan 4 unsur ini. 4 unsur tipikal pemilih ini. Kecuali yang ketiga, ya. Kalau nggak ada yang incumbent, ya pasti nggak ada yang retrospektif. Selanjutnya, lanjut. Nah, ini saya tampilkan data. Mungkin kawan-kawan masih susah membacanya apa maksud dari data ini. Ini data yang kita petik dari hasil survei kita di Sulut, di Bengkulu, dan di Jawa Tengah. Ya, kalau kita tanya tuh, ya, kepada masyarakat, Pak, Bu, atau Mas, Mbak, mau nggak jadi relawan politik? Di generasi Z, kalau di Sulut, ya, yang bersedia untuk menjadi relawan itu hanya 31%. Yang milenial lebih kecil lagi, 23,9%. Selanjutnya, kalau di Bengkulu, generasi Z bersedia nggak jadi relawan politik? Hanya 17,5% yang mau. Untuk milenial lebih rendah lagi, 14,4%. Dan bagaimana dengan di Jawa Tengah? Di Jawa Tengah, yang generasi Z yang mau menjadi relawan politik 22,2%. Dan generasi milenial lebih rendah lagi, 16,7%. Nah, dari data ini kawan-kawan, kalau kita mau lihat sebenarnya, ya, kalau kita mau lihat tingkat partisipasi kemauan generasi Z jika dibanding dengan generasi milenial, maka lebih tinggi generasi Z yang mau ikut terlibat langsung aktif dalam politik. Ya. Ini data, ya, data yang kita himpun dari proses survei kita, ya, bahwa tingkat partisipasi, sekali lagi, tingkat partisipasi generasi Z untuk andil dalam kerelaan politik itu lebih tinggi daripada generasi milenial. Nah, kenapa? Kalau kita potret dari pembagian beberapa generasi, tipikal generasi Z ini memang generasi yang mau aktif jika dibandingkan dengan generasi milenial. Generasi milenial itu ya generasinya Bang Arif ini, generasi saya. Ya. Kalau Kang Ujang masuk generasi apa, Kang? Oh, milenial juga, Kang? Oh ya, generasi milenial akhir. Ya. Nah, ini potret gambaran. Artinya kalau ada seseorang ngomong generasi Z itu rata-rata secara umum mau untuk di politik, enggak. Ya. Ini buktinya masih di bawah 30%. Lanjut lagi. Nah, selanjutnya kita tanya. Nah, ini intermediary channel namanya. Apa itu intermediary channel? Intermediary channel itu gini. Dalam sebuah pilihan-pilihan politik ada tokoh lain yang bisa mengintervensi pilihan kita. Nah, kalau kita lihat di sini, kawan-kawan sekalian, ya, orang yang bisa mengintervensi pilihan, yang bisa memberikan influence pilihan terhadap orang lain, itu sebenarnya adalah lingkungan domestiknya, yaitu keluarga, suami atau istri. Paling gede di situ.
Bahkan politisi, tokoh adat, kepala desa pengaruhnya itu kecil jika dibanding anggota keluarga atau suami istri. Tetapi khusus pada generasi Z, ya, ini ada yang menarik. Ternyata di generasi Z itu teman juga relatifly berpengaruh. Di generasi Z ini ternyata teman relatif berpengaruh. Artinya apa? Artinya sebenarnya tingkat hubungan sosial generasi Z, tingkat ikatan sosial, ikatan pertemanan di generasi Z ini sebenarnya dapat memicu sebuah gerakan yang sangat luar biasa ketika ini diorganize. Maka dari berbagai hal itu, berbagai hal yang telah saya sampaikan tadi, mulai dari percakapan politik, dari masa kecil kita sudah terbatasi, yang jadi circle elit politik ya anak-anaknya itu saja karena kita nggak mau bergerak, maka saya ada otokritik. Lanjut. Nah, gerakan politik pemuda saat ini yang pertama, ini otokritik ya, artinya saya mengkritik diri saya sendiri juga. Ya, hari ini ada kecenderungan kita ada kecenderungan untuk lebih menunjukkan simbolisme tanpa aksi nyata yang berkelanjutan. Simbolisme. Ya. Contoh, kita sering bermain di tagar, kita sering mengumandangkan hal-hal tertentu untuk menunjukkan simbol-simbol tertentu, tetapi tidak ditindaklanjuti dengan aksi nyata yang berkelanjutan. Itulah kelemahan generasi saat ini. Kelemahan generasi Z adalah kurangnya endurance. Ya. Tahu endurance enggak? Endurance itu gini, endurance itu kekuatan untuk terus bertahan dengan dengan tekanan-tekanan. Nah, kalau kita ngejab nih, kalau kita mukul, nah pukulan pertama, nah pukulan ini power namanya. Endurance itu pukulan yang terus menerus. Nah, kemampuan generasi Z untuk memiliki endurance yang tinggi itu kurang. Nah, yang kedua, ini juga yang sangat fundamental, mereka paham berbagai isu tapi nggak dalam. Ya kenapa? Ya karena algoritma media sosial juga hari ini kita dipaksa untuk terus scrolling, ya kita dipaksa untuk memahami informasi secara instan. Dampaknya ya sangat masif sekali disinformasi yang terjadi bahkan di level teman-teman yang sudah berkuliah. Ya. Dan yang selanjutnya ini yang penting juga kawan-kawan. Jadi teman-teman jangan tergantung pada influencer atau public figure yang populer saja. Nah, karena ketergantungan itu membahayakan, Pak. Ketergantungan itu membahayakan. Berdirinya republik ini tidak bergantung kepada Soekarno dan Hatta saja. Soekarno dan Hatta berhasil memproklamirkan atas nama bangsa Indonesia karena diculik oleh siapa? Oleh Soekarni, oleh Aidit, oleh Hairul Saleh, dan kawan-kawan. Pak, Indonesia ini berhasil karena proses penculikan, karena proses aksi radikal dari anak-anak muda. Saat itu siapa yang ngompori Hairul Saleh, Aidit, dan kawan-kawan itu? Tan Malaka. Ya. Pesan yang ingin saya sampaikan bahwa sekali lagi teman-teman jangan mengekor dan bergantung, sangat bergantung sekali kepada influencer atau figur-figur populer. Jangan bergantung ya. Kawan-kawan harus punya kritisisme, kawan-kawan harus punya nalar kritis ya. Apa sih motif orang ini melakukan A, B, C, D? Kenapa sih orang ini bisa populer? Apakah orang yang populer itu pasti benar? Apakah orang populer yang ngomong A semuanya memang A? Belum tentu, Pak. Nah, nalar kritis itu dibutuhkan. Dan yang terakhir, Bang Alvan, kita ingat waktu. Oke. Dan yang terakhir, ya
ini kawan-kawan perlu belajar juga agar bisa seperti Almas tadi yang telah berhasil melakukan gugatan di MK. Ya, kawan-kawan harus tahu dan terlibat dalam kebijakan-kebijakan publik. Tahu bagaimana cara menyusun sebuah kebijakan. Tahu ketika demo selesai kalian harus ngapain, harus tahu Pak. Ya. Tahu mekanismenya. Kalian punya ide apa, bagaimana ide itu menjadi kebijakan. Ya, kalian harus tahu mekanismenya. Belajarlah untuk memahami bagaimana mekanisme kebijakan publik, mulai dari mekanisme penganggaran, mulai dari mekanisme penetapan usulan, sampai proses paling hilir. Nah, itulah juga yang menjadi kelemahan generasi saat ini. Oke, itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Bang Alvan. Saya ketika melihat pemaparan materi itu menjadi lebih terbuka pikirannya. Ternyata ada pemuda itu di dalam peran politik itu ternyata, terutama kita di Gen Z. Oke, baik teman-teman hadirin, kita informasikan bahwa Kanda Arif harus meninggalkan forum ini. Maka sebelum beliau meninggalkan forum ini, kita berikan kesempatan terlebih dahulu untuk closing statement. Oh, oke, baik. Kita masuk ke sesi penyerahan sertifikat yang akan diserahkan oleh Bang Renar selaku closing statement dulu. Ya, ya tadi sebenarnya sudah di awal tadi ya, bahwa kita itu nggak boleh apatis ya terhadap kontestasi politik yang ada ya. Jadi sebagai anak muda kita harus ikut terlibat ya, tidak hanya sekedar jadi objek politik, kita harus jadi subjek politik ya, dan memastikan bahwa kekuasaan itu sebesar-besarnya buat orang muda gitu. Jadi kita sebagai orang muda ya tentu berkepentingan untuk menjaga agenda kita, karena bagi saya agenda titip menitip itu dalam politik itu nggak ada gitu. Jadi kalau kita berharap orang tua ya atau senior kita menjalankan agenda atau misi politik kita, itu mustahil, karena mereka juga punya prioritas agenda sendiri gitu. Makanya mumpung kita masih punya kesempatan ya buat terus aktif ya, terlibat belajar dalam kontestasi politik, maka menurut saya ini adalah panggilan sejarah ya buat orang-orang muda. Mungkin demikian, terima kasih. Oke, baik, selanjutnya penyerahan sertifikat yang akan diserahkan oleh Ketua Himpunan Mahasiswa KPI oleh Bang Arsal. Oke, baik teman-teman, selanjutnya kita masuk kepada sesi tanya jawab, sesi diskusi. Kita open untuk dua penanya. Silakan nanti di open mikrofon yang sudah disediakan di atas meja masing-masing. Oke, untuk Bang Arsal selaku ketua kita setelah terlebih dahulu menunjuk tangan, silakan Bang. Cek. Selamat siang menjelang sore, Kang Ujang, Bang Alvan. Sebelumnya saya akan menceritakan pengalaman secara empiris apa yang pernah saya rasakan. Saya cukup mengikuti, nggak cukup sih. Pada saat itu di tahun 2017 saya masih ada di tahap jenjang SMA. Ya memang di situ saya mendapatkan informasi secara terbatas karena berada di pondok pesantren. Tapi pada nyatanya di situ lagi maraknya Pilkada 2017 di Jakarta. Perlawanan sengit antara
Pak Basuki dan juga Pak Anies Baswedan yang memang di situ ada isu besar juga yang memang menjadikan sebuah gerakan 212 pada saat itu. Tetapi hal yang waktu itu saya memandang bahwasanya politik adalah salah satu gerakan pemecah belah pada saat itu. Karena pada akhirnya muncullah istilah-istilah kecebong atau segala macam yang memang saling menyudutkan satu sama lain. Dan mulai saat itu saya berhenti untuk mengamati apa itu perkembangan politik di Indonesia. Karena menurut saya muak. Saya lebih mementingkan apa yang saya harus tuju ya saya jalankan. Ngapain saya peduli yang memang bisa memecah salah satu dari kita semua. Dan pada akhirnya saya mulai melek lagi di Pilpres tahun kemarin. Karena di situ saya juga pertama kalinya ada di fase sebagai pemilih atau DPT. Yang membuat saya menarik adalah sebenarnya strategi kampanye dari ketiga paslon. Strategi kampanye dari paslon nomor 01 yang memang melibatkan seluruh instrumen masyarakat dari grassroots terkecil untuk membuka diskusi sebesar-besarnya. Dan itu menurut saya adalah strategi yang bagus dan berskala panjang untuk melibatkan seluruh instrumen yang ada di Indonesia. Tapi ada yang lebih efektif, yaitu strategi kampanye 02 yang melibatkan psikologi anak muda dengan menghadirkan, keren ya, sayangnya Kanda Arif udah keluar gitu, yang memang langsung terlibat di dalamnya. Strategi kampanye 02 itu melibatkan psikologi anak muda yang memang di situ mereka paham dan bisa membaca keadaan bahwasanya anak muda zaman sekarang adalah anak muda yang pragmatis. Yang memang di dalamnya pragmatis tersebut adalah anak muda berpikir apa yang gua dapatkan apabila itu menguntungkan buat gue bakal gua ambil cuy. Kasarnya kayak gitu Pak. Dan pada akhirnya di situ terjadilah transaksi yang memang sayangnya di RUU Pilkada tentang peraturan pilkada atau peraturan kampanye itu tidak termaktub dengan tegas. Masalah money politik, masalah menjatuhkan satu sama lain. Dan pada akhirnya semua anak muda, khususnya pada saat ini yang saya miris, itu bermental sebagai pengemis. Apabila ada hal yang materialistis di matanya, ya dia ambil. Gitu Pak. Makanya kalau misalnya tadi kata Kang Ujang, kita harus sebagai objek politik, jangan menjadi subjek. Kita harus terlibat di dalamnya. Kalau misalnya saya disuruh pilih, saya suruh terlibat di mana, saya lebih memilih untuk menjadi oposisi. Karena saya muak Pak sama politik yang ada di dalamnya. Dan ya apakah, pertanyaan saya pada intinya, apakah Bapak setuju berdua antara Bang Alvan dan Kang Ujang bahwasanya anak muda sekarang adalah anak muda yang mental seperti pengemis? Terima kasih. Ya silakan dijawab Bapak. Ini Adinda siapa namanya nih? Atsal. Atsal. Ya Adinda Atsal, makasih. Pertanyaan yang luar biasa. Saya sekali lagi sedikit menjiwai tentang anak muda ya, walaupun tidak mengklaim. Karena saya lahir di 81, jadi masih milenial di ujung, milenial di akhir. Kalau Bang Taufik ketawa aja. Ya karena saya dianggap masih bagian daripada anak muda. Tadi saya keliling-keliling gitu loh. Dari BEM ke BEM, dari kampus ke kampus, dari panggung ke panggung seluruh Indonesia, baik langsung maupun Zoom gitu. Ada kebatinan yang resah sama, ada kegundahan dari anak-anak muda, hampir semuanya sama. Bahwa negara ini tidak sedang baik-baik saja. Bahwa kita dipertontonkan oleh elit politik yang memang berpolitik tidak secara etik. Makanya tadi saya katakan, ibarat padi tumbuh gulma gitu ya, padinya yang diberangus. Artinya misalkan saya kritik, kalau saya Jokowi, Gibran, mestinya saya mematuhi konstitusi dong, mematuhi aturan, bahwa saya tidak berhak karena usia tidak boleh kan. Malah ini yang dirubah adalah aturannya, yang dirusak adalah MK-nya.
Lalu yang dirusak juga Mahkamah Agungnya kan, yang juga meloloskan Kaisang juga Mahkamah Agung. Tetapi untunglah gitu ditolak oleh teman-teman mahasiswa sehingga revisi Undang-Undang Pilkada tidak jadi, kan itu. Ini menjadi persoalan. Disitulah yang membuat hukum itu diberangus untuk kepentingan kekuasaan. Sehingga tadi teman-teman semua muak dalam konteks melihat fenomena ini. Tetapi saya dulu pernah memiliki jiwa yang sama seperti itu. Tetapi saya sadar, saya pelajari buku gitu, bahwa dalam saya 6 tahun pesantren juga sama tadi, bahwa saya mengatakan kalau saya dulu muak di politik sama, lalu kok saya juga merasa terpinggirkan, tersisihkan, dan kita juga hilang teralienasi dari kekuasaan. Justru lebih parah ketika politik itu diisi oleh tadi anaknya A, anaknya B, anaknya C. Apakah tadi anak muda bermental pengemis? Jawabannya tidak semua, tapi mayoritas. Iya. Mayoritas iya. Saya katakan, hanya teman-teman muda yang dari mahasiswa yang punya pandangan berbeda. Yang punya pandangan kritis, yang punya pandangan, ya punya independensi. Tadi bahwa kami pengen oposisi, kami mengkritisi, itu adalah bagian daripada katakanlah kelompok-kelompok anak muda yang dari kalangan mahasiswa terpelajar. Tetapi segmentasi pemuda yang lain lebih pragmatis. Kenapa misalkan yang dikampanyekan itu yang muncul adalah gimmick, bukan substansi? Karena memang anak-anak muda kita lebih senang yang gimmick-gimmick, bukanlah yang substansi. Kalau mahasiswa, anak muda pasti senang substansi, dikaji di kampus, didiskusikan, diperdebatkan, bahkan diundang capres-capres itu ke kampus kan. Tetapi dalam konteks yang lain tadi mahasiswa Gen Z, milenial, kehilangan jati diri bahwa mereka mohon maaf generasi strawberry. Generasi yang ketika dipijit gitu sudah loyo, sudah lemas. Tidak punya juga harapan masa depan. Ini yang membuat mereka, saya katakan tadi yang lebih pragmatis dalam konteks melihat politik. Tetapi sekali lagi teman-teman, kalau kita tidak masuk di politik, ruang itu akan diisi oleh orang lain, mohon maaf ini ya, mudah-mudahan tidak direkam, akan diisi oleh orang-orang kelompok oligarki, kelompok dinasti. Coba cek anggota DPR tadi, yang muda siapa? Ya kan tadi anaknya A, anaknya B, anak C. Coba cek sekarang yang calon kepala daerah, yang muda-muda seluruh Indonesia, itu juga anaknya A, anaknya B, anaknya C. Jadi sempurna sudah kerusakan itu gitu loh. Kalau kita orang-orang yang berjiwa progresif, orang-orang kampus yang tidak punya kepedulian. Jadi kalau menurut saya energi negatif tadi, mohon maaf ya, energi kekecewaan tadi dialihkan kepada energi positif. Tidak ada apa. Melakukan perlawanan yang objektif, yang konstruktif. Untuk apa? Untuk mengkritisi jalannya pemerintahan. Saya mohon maaf, 8 tahun kepemimpinan Pak Jokowi, saya pengamat oposisi. Yang kerjanya mengkritisi Pak Jokowi. Iya. Makanya ketika teman-teman gitu ya, cek jejak digital saya, mengkritisi. Menolak Jokowi 3 periode, macam-macam tuh. Jadi itulah bagian daripada saya gitu ya, di kepemimpinan Jokowi, mengambil garis, saya pengamat yang sering mengkritisi kebijakan-kebijakan Pak Jokowi. Jadi kalau teman-teman yang kecewa pun tadi ya, kecewa, saya muak, saya tidak suka gitu, silahkan. Itu bangun idenya, bangun konstruksi pemikirannya, gagasannya, kritik pemerintah dengan secara objektif dan konstruktif. Justru disitulah akan ada muncul energi yang tadinya negatif menjadi positif. Karena begini, tidak ada kebijakan di republik ini, di dunia ini yang tidak diputuskan melalui mekanisme politik. Enggak ada. Semuanya diputuskan dengan mekanisme politik. Jadi kalau kitanya menepi, kitanya minggir, kitanya muak, mohon maaf, politik kita akan diisi oleh orang-orang yang mohon maaf, ya tidak bagus. Oleh karena itu, orang-orang baik seperti teman-teman, aktivis tapi teman-teman, apalagi anak pesantren, orang berpendidikan sudah harus melalui bersaing. Mengambil alih ruang-ruang politik itu.
Sehingga politik itu diisi oleh narasi-narasi yang positif. Jadi mohon maaf, saya berinteraksi dengan anak-anak muda itu. Mereka anaknya bupati, gubernur, kapolda, ketua DPR, mantan ketua DPR, anaknya menteri. Mereka mohon maaf, berpikirnya juga berpikir untuk kepentingan mereka. Bukan untuk kepentingan masyarakat bangsa dan negara. Makanya produk undang-undang yang dihasilkan adalah produk yang menguntungkan mereka, bukan menguntungkan rakyat. Oleh karena itu saya menantang teman-teman, kalaupun ada kemuakan, oke. Itu bagian daripada kritik kita kepada kondisi politik yang ada saat ini, bahwa mereka adalah bagian bad apple. Bad apple itu adalah apel busuk. Ibaratnya politisi itu ya politisi busuk. Tetapi kan kita tidak boleh berdiam diri. Bahwa kita diciptakan Tuhan tadi untuk memberi solusi. Memberi jawaban bahwa ada masalah yang harus kita perbaiki. Coba kemarin, kalau teman-teman tidak berdemonstrasi revisi undang-undang pilkada, apa jadinya? Kaisang bisa jadi gubernur. Nah disitulah kemuakan kondisi politik katakanlah dijawab oleh teman-teman mahasiswa dengan hal yang positif. Berdemonstrasi, menolak, akhirnya mereka anggota DPR pun tidak berani melanjutkan. Oleh karena itu sekali lagi terakhir, saya meyakini adindaku semua, teman-teman, saya masih yakin bahwa teman-teman diciptakan Tuhan, diciptakan Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Kenapa? Untuk punya kontribusi terhadap bangsa ini. Sayang teman-teman kuliah melihat bangsanya seperti itu. Sayang teman-teman berpendidikan lihat elitnya seperti itu. Oleh karena itu, kalau mau mendeklarasi sebagai oposisi, silakan. Tumbuhkan, bangun secara objektif. Dan memang tugas kita menjaga itu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik teman-teman, karena kita dibatasi oleh waktu, jadi kita tidak bisa pertanyaan satu lagi, tapi kita berikan kesempatan kepada Bang Alvan untuk menjawab pertanyaan yang sama dari jikalau ingin menjawabnya. Baik, silakan. Singkat saja. Ya. Teman-teman yang hadir di sini semua ini, ya kalau saya harus kasar ngomong, ya teman-teman ini Korea. Teman ini Korea-Korea. Kalau teman-teman bukan Korea-Korea, saya yakin teman-teman kuliahnya mungkin udah di Nottingham, Stanford, Cambridge, dan lain sebagainya. Kita ini Korea-Korea semua, Pak. Nah, dalam kondisi realisme politik, politik yang sudah banal seperti hari ini, kalau teman-teman tidak mau menjadi Korea seperti yang disampaikan oleh Bambang Pacul, yang tidak boleh punya keputusasaan, ya teman-teman akan tetap kalah. Kalau teman-teman acuh, kalau teman-teman menjadi pengemis, ya, yang memetik sebuah buah secara singkat dalam proses politik, ya teman-teman akan selalu menjadi objek. Ya. Politik itu begini, ada bahasa, saya lupa siapa yang menyampaikan, kalau anak muda tidak tertarik dengan politik, politik akan tertarik dengan anak muda. Artinya apa? Sejauh apapun kalian lari dalam politik, ya, di situ akan ada cara bagaimana menggait kalian untuk masuk ke dalamnya. Untuk menjadikan kalian sebagai pasar untuk dieksploitasi. Artinya apa? Jadilah barang yang mewah, Pak. Ya. Politik itu begini. Ya. Saya bukan hanya berbicara pada data secara teori, tapi kami sebagai lembaga konsultan, sebagai lembaga survei, tapi turun mendengar dan memahami, melihat apa yang terjadi di masyarakat. Ya, kalau dalam politik itu begini, kalau kalian dirasa tidak akan memberikan dampak apapun terhadap proses politik, kalian akan diabaikan. Artinya, kalau pemuda tidak pernah menggigit, kalau pemuda tidak pernah kritis dengan suatu keadaan, maka kalian tidak akan pernah diperhitungkan dalam kebijakan-kebijakan publik di negeri ini. Ya. Kalau kalian tidak pernah kritis terhadap kampus, kalau kampus membuat kebijakan A, B, C, D,
mereka nggak akan ngelihat kalian, ini dampaknya gimana ya bagi mahasiswa KPI ya, ini gimana ya, nggak akan. Karena apa? Kalian ompong. Tetapi berbeda jika kalian suka menggigit. Waduh, kalau kita buat ini nih, nanti dampaknya kita begini nih. Nah, maka jadilah barang mewah itu, jadilah orang yang diperhitungkan. Karena sekali lagi kawan-kawan, ya, kalau apakah saya pernah apatis dengan politik? Alhamdulillah, selama saya menjadi mahasiswa S1 dulu, ya, saya sudah terlibat aktif dalam kritisisme dunia politik. Nah, dampaknya apa? Ya, dampaknya semakin lama perjalanan kehidupan kita, semakin kita terlihat, semakin kita akan dirasa punya pikiran-pikiran tertentu yang itu bisa berdampak. Nah, saya harapkan kawan-kawan juga ini jangan pasif. Ya. Kalau kalian nggak mau ikut ke partai politik, ya, minimal kalian pahami ya bagaimana mekanisme politik itu bekerja, kritisi itu. Jika kalian tidak mau menjadi salah satu tim pemenangan, merasakan langsung bagaimana proses memenangkan seorang, bertemu langsung dengan masyarakat, setidaknya andilah dalam media sosial. Yang terpenting sekali lagi kawan-kawan sekalian, jangan sekali-kali pernah abai dengan politik. Karena kalau kalian abai, ya kalian akan menanggung sendiri resikonya dengan kebijakan-kebijakan yang tidak akan pernah menguntungkan kalian. Oke, itu saja. Terima kasih. Baik, tepuk tangan. Oke, baik, kita sudah mencapai akhir daripada forum ini, daripada diskusi kita ini. Maka sebelum kita tutup, kita berikan kesempatan terlebih dahulu untuk setiap pembicara memberikan closing statement-nya dari diskusi yang telah disampaikan. Baik, kita mulai dari Kang Ujang, lalu kemudian dilanjutkan kepada Bang Alvan. Silakan. Ya, sebenarnya gini, sudah saatnya teman-teman, sudah berpikir harus punya keberanian dan nyali menantang kehidupan politik bahwa mendobrak keadaan politik yang hari ini dikuasai oleh orang-orang tertentu. Jadi kalau misalkan hanya dikuasai oleh oligarki, dikuasai politik dinasti, kapan kita akan menjadi orang hebat? Kapan kita akan menjadi orang yang berkualitas? Kapan kita ingin menjadi orang yang berkuasa sehingga mempunyai kemanfaatan yang lebih besar untuk bangsa dan negara? Kalau kitanya hanya di pinggiran, bahkan kitanya menepi. Oleh karena itu sebenarnya inilah kepemimpinan anak muda sekarang adalah harus diperjuangkan dan direbut dan diupayakan. Dan dalam konteks itu kita harus berdarah-darah untuk merebut kekuasaan itu dengan cara yang baik. Karena kita tidak tega, mohon maaf, bangsa ini hanya dikuasai oleh segelintir orang tertentu. Katanya kita kaya, katanya kita tidur di atas emas, batu bara, bauksit, gas alam, tapi kita kan faktanya masih miskin. Katanya kita menjadi negara demokrasi, tapi indeks demokrasi kita juga menjadi turun. Katanya kita ingin membangun kualitas kepala daerah yang baik, menteri yang bagus, tapi faktanya mohon maaf kepala daerah juga calon-calon diisi oleh kepentingan oligarki. Oleh karena itu inilah momentum terbaik teman-teman, bukan hanya teman-teman muda yang menjadi pemilih terbesar di Republik ini. Kemarin sampai 56% kurang lebih, nanti 2029 bahkan bisa jadi nanti 70-80%. Apakah itu hanya sebagai objek semata? Tidak. Oleh karena itu hari ini mulai tergugahlah, bergetarlah, berpikir nanti di ruang-ruang kelas, di kamar, memikirkan bangsa ini. Kalau mohon maaf, bangsa ini kalau teman-teman tidak pikirkan, maka yang akan pikirkan dan yang berkuasa adalah mereka-mereka itu. Oleh karena itu siapkan diri, bangun kualitas diri, bangun kepercayaan diri, rebut kepemimpinan itu agar apa? Agar di tangan kita apa? Untuk kemaslahatan bangsa. Saya percaya teman-teman, teman-teman dilahirkan, diciptakan untuk berkontribusi kepada masyarakat, bangsa dan negara, bukan untuk menjadi apa? Pecundang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tan Malaka kuliah di
Belanda, ya, dia berangkat dari kelas bawah, ya. Keluarganya gotong royong untuk menyumbang agar Tan Malaka bisa sekolah di luar negeri. Dia 6 tahun di Belanda, ya, mempelajari berbagai ilmu. Ya. Dia sudah jauh dengan asal tempat tinggalnya. Dia lama tidak bersua dengan masyarakat yang dicintainya. Sampai suatu hari, ya, Tan Malaka pernah menggelegarkan keseluruhan penggede-penggede, ya, pimpinan-pimpinan komunisme saat itu. Ya. Bayangkan Pak, seorang Tan Malaka, orang mana? Orang Minang sana, membuat Lenin, ya, tokoh komunis itu, Lenin, ya, membuat Lenin menjadi terpukau karena omongan orang Minang. Tetapi di balik itu semua, Tan Malaka tidak pernah meninggalkan kelasnya. Tan Malaka tahu kemana dia akan kembali. Tan Malaka tahu siapa yang harus dia perjuangkan. Sama seperti kawan-kawan, ya. Kawan-kawan ini adalah orang-orang yang tahu dengan jeritan masyarakat, yang tahu dengan keringat, ya, masyarakat, yang tahu dengan susahnya bagaimana masyarakat hidup. Maka dimanapun kawan-kawan berada saat ini, apapun proses yang kawan-kawan tempuh saat ini, kembalilah, ya, kembalilah ke masyarakat, sentuhlah mereka, pahami apa yang menjadi kebutuhan mereka, kembalilah ke asalnya. Karena ada kelas-kelas di bawah sana yang perlu kalian perjuangkan. Jangan terlena, jangan mudah terombang-ambingkan oleh keadaan. Ya. Kalian apalagi hidup di epicentrum perpolitikan di Indonesia, kalian dekat dengan Jakarta, kalian hidup di pusat-pusat pengambilan keputusan, tapi banyak sekali biasanya anak-anak muda yang telah tinggal dan besar di Jakarta justru lupa untuk memperjuangkan nasib masyarakat yang ia tinggalkan. Maka pesan saya, kembalilah. Sapa. Ya. Sebelum orang-orang elit, sirkulasi elit hanya berputar di orang-orang itu saja. Karena kalau kalian meninggalkan kelas kalian, maka masyarakat kelas itu akan dirampok oleh elit-elit. Maka jadilah agen perubahan. Terima kasih. Baik, alhamdulillah dengan closing statement dari Bang Alvan itu tersebut melambangkan juga bahwa berakhir jugalah forum diskusi kita pada hari ini. Saya Safrul Haizi selaku moderator bincang kita XPRC, anak muda dan kerelawanan politik, pamit undur diri atas diskusi kita siang hari ini. Kita akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada para pemateri hebat kita atas pemaparan materi yang disampaikan. Dan terima kasih juga kepada moderator kita, Saudara Safrul Haizi, yang telah menemani kita di sesi diskusi publik ini. Acara selanjutnya, pemberian sertifikat kepada Bapak Ujang Komarudin selaku pengamat politik yang diserahkan oleh Saudara Renar Ariza selaku Wakil Ketua Umum HMPS KPI. Kepadanya disilahkan. Selanjutnya, pemberian sertifikat kepada Bapak Alvan Ardila selaku Managing Director PRC yang akan diserahkan oleh Saudara Ferdian Mursidul selaku Kepala Departemen Kemahasiswaan HMPS KPI. Kepadanya disilahkan.
Baik, selanjutnya pemberian sertifikat kepada Bapak Alvan Ardila selaku Managing Director PRC yang akan diserahkan oleh Saudara Safrul Haizi. Kepadanya dipersilakan.